Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kembali kami hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Sumur Situ Awisan. Sore itu langit terlihat sudah mulai gelap. Tak seperti biasanya, Tony, Heru, dan Eko sedang berada di rumah Tony. Mereka sedang berdiskusi tentang masalah pekerjaan yang dihadapinya. "Ton, Ru, aku ke belakang dulu ya. Mau ambil motorku," ucap Eko sambil berjalan mengambil motornya yang diparkir di belakang rumah Tony. "Ton, sepertinya aku harus melepas usahaku yang baru saja dibuka. Tidak ada harapan untuk berkembang di masa pandemi seperti ini," keluh Heru. "Jangan, kita harus semangat dan berusaha dulu. Jangan menyerah," saut Tony. "Daripada aku rugi terus-menerus, lebih baik aku hentikan. Kita harus berusaha terlebih dahulu, jangan patah semangat. Aku kenal dengan orang tua yang doanya mustajab. Jika berkenan, akan aku antar kamu ke sana," kata Tony. Heru terdiam beberapa saat. Dalam hatinya bergejolak, seolah tertarik untuk bertemu orang itu. "Baiklah Ton, besok sore kita berangkat ke sana." Eko tiba membawa motornya, kemudian pamit untuk pulang. Begitupun dengan Heru segera pamit pulang. Keesokan harinya, Heru mengajak Eko untuk pergi ke rumah Tony. Eko menyetujuinya, lalu pergi bersama Heru. Pukul 15:30, Heru dan Eko sampai di rumah Tony. "Ayo kita pergi sekarang, Ton," ajak Heru. "Tunggu dulu, saya mau mengajak anaknya beliau. Dia tinggal di dekat sini, namanya Pak Joko." Tony langsung pergi menjemput Pak Joko menggunakan motor. Sekitar 15 menit, akhirnya mereka berdua datang. "Perkenalkan, ini namanya Pak Joko," kata Tony. Mereka saling berkenalan satu sama lain. Setelah berkenalan, mereka langsung berangkat menuju ke tempat Abah. Perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam. Tak terasa 3 jam berlalu, akhirnya kami sampai di sebuah desa yang cukup padat penduduknya. "Parkirnya di sini saja." "Nggak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Ayo, kita menuju ke rumah Abah," ajak Pak Joko. Sesampainya di rumah Abah, kebetulan beliau sedang ada tamu dari Tangerang. "Assalamualaikum," ucap kami semua. "Waalaikumsalam. Sini duduk nak. Mak, buatkan kopi atau teh buat mereka," kata Abah. Sebut saja namanya Abah Anom. Beliau biasa dipanggil oleh masyarakat sekitar seperti itu. Usianya sudah 100 tahun lebih. Pendengarannya sudah berkurang, tapi matanya masih awas. "Silahkan duduk dan beristirahat dulu. Kebetulan sekali baru saja Abah bilang mau makan tape. Kalian bawakan Abah tape." "Alhamdulillah," kata Abah. Abah melanjutkan mengobrol dengan tamu yang dari Tangerang. Mereka sepertinya memiliki masalah keuangan. Dari pembicaraan yang kami dengar, mereka meminta doa kepada Abah supaya jualannya laku. "Nak, kebetulan sekali kalian datang. Sekarang silakan kalian mandi di sumur Awisan, sebab besok airnya akan menyurut. Jangan buang air sembarangan di sekitar lokasi sumur. Dahulu pernah ada yang melanggar pantangan. Dia sengaja kencing di lokasi sumur, padahal sudah diberitahu untuk tidak buang air kecil ataupun besar di sekitar lokasi. Keesokan harinya kemaluannya membesar, sulit buang air. Sudah berobat kemana-mana, akhirnya meninggal dunia," kata Abah sambil bercerita. Kami berempat pun menuju ke lokasi sumur Awisan. Perjalanan menuju ke sana sekitar 15 menit.
Selama perjalanan, Pak Joko bercerita bahwa dahulunya lokasi Sumur Awisan adalah sebuah situ atau danau buatan yang luas dan dikelilingi oleh hutan. Sekarang semuanya berubah. Lokasi sekitarnya sudah menjadi area persawahan. Lokasi Sumur Awisan ada di bawah pohon besar. Kata penduduk sekitar, airnya tak pernah habis. Tetapi jika musim hujan, airnya surut. Tapi saat musim kemarau airnya melimpah. Pak Joko menjelaskan bahwa penunggu tempat tersebut adalah seekor buaya putih. Banyak masyarakat sekitar yang melihat penampakan sosok buaya putih tersebut. Setelah sampai di jalan menuju sumur, lalu parkirkan kendaraan, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki. Langkah demi langkah kita lewati, kanan dan kiri terhampar persawahan yang membentang luas. Di kanan dan kiri jalan tertutup oleh rumput liar yang cukup tinggi. Angin malam yang dingin terasa seperti menusuk tembus ke pakaian yang kami kenakan. Setelah 10 menit, akhirnya kami sampai di sebuah lokasi. Sekelilingnya dipagar bambu. Terlihat sebuah pohon besar yang sekeliling batangnya ditutupi oleh kain putih yang melingkar. Di sebelah pohon itu terdapat sebuah musola kecil. Di bawah pohon itu terdapat sumber mata air, biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengairi sawahnya. Menurut kabar yang beredar, airnya tidak pernah kering. Setelah Pak Joko membaca rapalan doa, Tony, Heru, dan Eko mulai bersiap untuk mandi bergantian. Tony mandi pertama, kemudian disusul oleh Eko, dan terakhir Heru. Sedangkan Pak Joko hanya duduk sambil menghisap sebatang rokok. Saat Heru tiba di area tempat untuk mandi, seketika kepalanya berat, tapi tetap dilanjutkan, lalu mengambil gayung dan ambil air. Tiba-tiba airnya menjadi wangi air bunga, diguyurkan air itu ke kepala Heru. Heru kaget, karena saat akan mengambil air lagi, muncul sebuah mulut buaya yang sangat besar, mungkin usianya ratusan, bahkan ribuan tahun, lalu berubah menjadi sesosok wanita cantik bak putri kerajaan. Wanita itu meletakkan tangannya di dada, lalu membungkuk menghormati Heru. "Maafkan aku yang lancang, tidak tahu bahwa Anda akan datang ke tempat kami yang kecil ini." Heru kaget, terdiam sesaat lalu melanjutkan mandinya. Setelah mandi, Heru bergegas mengenakan pakaian, lalu ambil wudhu untuk melakukan sholat Isya. Setelah wudhu selesai, segera Heru menuju ke musola yang ada di samping kiri pohon besar itu, lalu melaksanakan sholat dan membaca doa. "Kok, sini kamu, sholat dulu," teriak Heru memanggil Eko. "Aku udah sholat tadi di masjid," jawabnya. "Cepat wudhu, lalu sholat sunnah," Heru kembali teriak. "Udah juga, tadi habis sholat Isya di masjid," saut Eko kembali. "Woi, geblek, cepetan kamu ambil wudhu, lalu sholat lagi," teriak Heru. Bodoh nih orang, dikasih kode gak ngerti-ngerti. Udah tahu disuruh doa minta ke Allah, aku timpuk juga nih lama-lama, batin Heru. "Iya, ya udah, aku ambil wudhu dulu," jawab Eko sambil berlalu mengambil wudhu. Setelah berwudhu, lalu Eko menuju ke musola dan berkata ke Heru, "Her, tadi waktu aku wudhu, airnya bau kembang. Tadi aku mandi gak berbau apa-apa, apalagi bau kembang," kata Eko kebingungan. Heru hanya tersenyum, lalu melanjutkan berdoa. Seketika sayup-sayup angin menyatu, sampai membuat suara sosok wanita yang anggun dan lembut. Aku sangat merasa terhormat sekali dikunjungi oleh pangeran. Manusia zaman sekarang sudah tak berakal. Mereka datang ke tempatku, berharap kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Mereka memohon dan meminta kepada bangsa kami, sedangkan kami sendiri berdoa kepada Allah. Kebanyakan dari mereka doanya dikabul jin jahat yang ada di sekitar sini, karena mereka datang membawa sesajen dan sebagainya. Tolong sampaikan pesanku kepada mereka, jangan duakan Tuhan. Aku izin pamit." Suara misterius itu lenyap. Heru selesai berdoa, lalu bersiap meninggalkan tempat itu. "Kok, kamu udah kan doanya?"
Ayo kita pulang, udah malam. Banyak nyamuk juga, ajak Heru. Udah, yuk balik, jawab Eko. Kami berempat pun akhirnya pamit pulang kepada penghuni yang menjaga sumur, lalu berjalan meninggalkan sumur Awisan. Saat di perjalanan pulang, Heru bertanya pada Pak Joko, "Pak, apa benar buaya putih penunggu sumur itu adalah sesosok perempuan bergaun putih? Rambutnya panjang menjuntai, terlihat sangat cantik seperti pengantin yang dirias di acara pernikahan," tanya Heru penasaran. "Iya betul, memang seperti itu kurang lebih sosoknya," jawab Pak Joko sambil berjalan santai. Mereka berempat pun sampai di area parkiran dan pulang ke rumah Abah untuk berpamitan, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Saat perjalanan pulang, Heru menyetir mobil. Tanpa sadar seperti orang yang tertidur, tapi tanpa kecelakaan, jalan menuju ke rumah Pak Joko dan Tony terlewat 10 km. Heru, Tony, Eko, dan Pak Joko pun terheran-heran. Bagaimana mungkin kami terlewat jalan yang biasa kami lalui sampai sejauh 10 km? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Heru, Tony, Eko, dan Pak Joko masih dilindungi oleh Allah dan masih hidup sampai saat ini. Karena sebelum berangkat mereka sudah berdoa. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.